Shalom, selamat pagi Jemaat yang saya kasihi, saya banggakan, saya hormati. Hari ini kita Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi ini sedang mengenang kembali satu peristiwa yang paling agung dalam sejarah, yaitu peristiwa penyaliban atau pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita peringati sebagai Jumat Agung. Meskipun kita berjauhan, Jemaat yang dikasih Tuhan, saya berada di sini dan Anda di rumah Anda masing-masing. Kita tetap rindu memuji, menyembah, mengenang kembali betapa karya Tuhan yang luar biasa itu, yang sangat menentukan masa depan kita. Karena itu, sebelum kita akan mendengar pemberitaan firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Tuhan kami Kristus, yang hari ini pengorbananmu yang ajaib, yang mulia, kami kenang, kami peringati kembali. Kami menyerahkan diri kami masing-masing Tuhan. Karena pada saat ini kami akan mengenangmu sambil menerima perjamuan kudus-Mu. Tapi sebelumnya, biarlah apa yang kami lakukan selalu atau senantiasa selaras dengan firman-Mu. Karena itu kami akan mendengar pemberitaan firman pada pagi hari ini. Berkatilah pemberitaan firman, berkatilah kami semuanya, meskipun kami berjauhan dengan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Siapkan hati mereka, pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi juru bicara-Mu. Firman-Mu diberitakan, berkat-Mu dicurahkan, nama Tuhan dimuliakan, dan kami semuanya bersukacita, bersyukur dalam suasana, di tengah-tengah suasana yang sedang melanda dunia saat ini. Kami ingin tetap memuji-Mu, tetap bersyukur, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk Kau arahkan sesuai dengan rencana-Mu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami haturkan sepenuhnya pemberitaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita baca Lukas pasal 23 ayat 43 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang berbahagia, setiap saya pribadi khususnya mengenang kilas balik kepada peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa dalam sejarah manusia ini, yaitu peristiwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan di atas bukit Golgota.
yang kita kenal dengan peristiwa Jumat Agung selalu dalam pikiran saya, selalu dalam hati saya, selalu dalam jiwa saya muncul beberapa perasaan yang campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, perasaan yang didominasi dengan perasaan yang sedih. Hati saya sedih, ikut terenyuh, ikut iba, ikut hancur. Bahkan sering saya marah sendiri saat Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu itu, ketika kami mengenangnya, selalu perasaan itu ada, saudara. Perasaan sedih, perasaan tidak rela junjungan kita, juru selamat kita, rabi kita, gembala agung kita diperlakukan semena-mena oleh manusia yang berdosa. Saya sedih. Saya bahkan kalau bisa ingin menumpahkan kemarahan saya. Hancur hati karena manusia ciptaan semena-mena mencela, mencaci maki, bahkan membunuh dengan hukuman yang sangat tidak adil lewat hukuman salib. Tetapi setiap kali kami menanya juga bukan hanya perasaan itu juga, bukan hanya perasaan sedih itu yang merasuki atau saya sangat rasakan, tapi juga selain itu muncul satu perasaan yang sangat bahagia. Saya bersyukur, saya bersuka cita, bangga luar biasa menjadi anak-anaknya, menjadi hambanya, menjadi pengikutnya, karena kematiannya di atas kayu salib. Kita ketahui bersama bahwa itu menyelamatkan kita semuanya, itu menebus dosa kita, itu demi satu tujuan yang sangat mulia. Dengan penebusannya, dengan darahnya yang tercurah, dengan tubuhnya yang tercabik-cabik oleh penganiayaan yang hebat itu, ternyata itu membawa kelepasan bagi kita, itu membawa keselamatan, itu yang memungkinkan kita bisa sampai kepada Bapa, karena Dia juru selamat kita telah mati, telah menggantikan segala hukuman yang semestinya ditimpakan kepada kita yang berdosa ini. Jadi saya sedih, tetapi saya juga bahagia karena hasil dari penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia, dan itu menyebabkan saya menjadi umat yang sangat beruntung, menjadi pribadi yang merasa sangat bangga atas pengorbanannya. Seandainya dia tidak mati, seandainya dia tidak rela berkorban, apa jadinya nasib semua manusia? Semuanya akan masuk dalam neraka. Tetapi karena dia rela mati bagi kita, kita diselamatkan, kita diampuni, kita ditebus. Kita sudah tahu sejak pertama kali kita menjadi orang Kristen dalam hal ini. Jadi saya sedih, tapi saya bahagia, saya bersyukur. Tapi juga ada perasaan lain. Muncul sebuah tekad, sebuah komitmen, karena Dia telah menyelamatkan saya, karena Yesus Kristus Tuhan kita telah membebaskan saya dari hukuman kekal karena menerima dan percaya kepada namanya. Maka saya serentak dengan itu ada suatu keinginan yang besar bahwa
saya ingin menyenangkan hatinya. Dia telah membanggakan saya, dia telah membahagiakan saya, dan bahkan saudara semuanya, dan bahkan semua orang yang beriman padanya. Karena dia telah membahagiakan, memberi masa depan yang paling gemilang, bukan saja di bumi ini, tetapi di surga. Karena itu saya ingin menyenangkannya. Saya ingin membalas segala kasih setianya yang luar biasa itu, sekalipun saya tidak mungkin bisa membalasnya setimpal dengan betapa besar kasih setianya dan pengorbanannya kepada kita. Tapi keinginan untuk menyenangkan itu selalu ada. Bapak Ibu Saudara, menyenangkan dalam hal apa? Dalam situasi COVID-19 yang kita tanggulangi bersama-sama ini, khususnya ini sangat relevan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan, dan saya mengajak saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya juga menyenangkan hati Tuhan, khususnya di situasi yang sangat sulit ini, sangat berat ini, pandemi yang telah mengguncang dunia, Indonesia juga Palangkaraya. Saya ingin menyenangkan hatinya, khususnya dalam hal meneladani sikapnya. Ternyata situasi dan kondisi Tuhan Yesus yang paling krusial, yang paling sulit, yang paling berat, itu puncaknya ada di tengah-tengah atau dalam proses dia dibawa ke Golgota sampai di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, di tengah-tengah rasa sakit, rasa perih, rasa pedih yang sangat dirasakan. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya ketika dia dipaku, ketika dia dipaku tangannya dan kedua kakinya, digantung di kayu salib. Itu situasi yang sangat berat secara manusia, dialami juga oleh Sang Juru Selamat, oleh anak manusia. Tetapi dia punya sikap yang sangat terpuji, sikap yang mulia, sikap yang luar biasa, sikap yang sungguh-sungguh menunjukkan keagungannya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan betapa kasihnya itu melebihi apapun yang dirasakan. Semua penganiayaannya itu rasanya ditelan oleh kasih Tuhan, agape Tuhan yang besar itu kepada kita. Mari kita lihat bukti, kita kenang kembali, kita ingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah itu, yaitu dia bersikap yang sangat luar biasa mulianya, khususnya ketika di atas salib. Tuhan Yesus menggunakan mulut, bibirnya, atau kata-katanya, saudara, karena itu yang memang dilakukannya. Tuhan tidak melakukan hal yang lain selain berkata-kata melalui bibir dan mulutnya. Saudara, ketika mengalami penderitaan yang super hebat itu, Tuhan kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata, umpatan, hujatan, cemoohan, kutukan, sumpah serapah. Tidak pernah mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh dendam. Dia mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Meskipun tidak banyak dia berkata-kata, paling tidak ada 7 kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Semuanya itu sungguh-sungguh merupakan kata-kata yang luar biasa.
Misalnya, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan di atas kayu salib justru adalah kata-kata doa. Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kata-kata penuh kasih, kata-kata penuh cinta, kata-kata penuh kepedulian kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Dia tidak membalaskan dengan sumpah serapah kemarahan atau caci maki cemoohan, tetapi dia berdoa, mendoakan di tengah-tengah pandemi yang berat ini, saudara, yang kita hadapi bersama. Kita layak meneladani sikap Tuhan Yesus itu, yaitu justru berdoa. Tidak perlu banyak kata-kata, tetapi mendoakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta. Dia mendoakan. Hari-hari ini kita perlu banyak doa. Tidak perlu banyak komentar. Tidak perlu banyak berdiskusi atau berpolemik atau mencaci maki atau mengatakan hal yang tidak benar. Yang terpenting justru kita berdoa, mendoakan banyak hal. Indonesia butuh doa-doa kita. Dunia butuh doa-doa kita. Pekerjaan Tuhan butuh doa-doa kita. Semua kegiatan dalam menanggulangi pandemi ini memerlukan dukungan doa-doa kita semuanya. Kemudian Tuhan Yesus bukan saja berdoa, tapi kata-kata yang terucap dari bibirnya adalah kata-kata yang penuh kepedulian, penuh empati. Waktu itu di dekat dia, Bunda Maria mendekat, menyaksikan seluruh proses penyaliban itu. Dan ketika dia melihat wanita yang melahirkannya itu, hatinya berempati. Dia memikirkan nasibnya. Bunda Maria sudah sepuh, sudah semakin tua, dan dia sebentar lagi akan meninggalkannya. Artinya wanita mulia ini perlu mendapat pemeliharaan, mendapat tumpangan. Tapi juga dia melihat di dekat Bunda Maria ada Yohanes, murid yang dikasihnya itu. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? "Ibu, lihatlah anakmu." Kata-kata itu ditujukan kepada Maria, menunjuk pada Yohanes. Anggaplah dia sebagai anakmu. Lihatlah dia, anakmu. Dia bukan anak kandungmu, tetapi dia anak rohanimu. Aku ingin akan meninggalkannya. Dia perlu bimbingan rohani. Dan engkau ibu yang harus menganggap dia sebagai anakmu sendiri. Jadi sesungguhnya Maria diberi amanat oleh Tuhan untuk memperhatikan kondisi atau kehidupan rohani Yohanes. Tapi sebaliknya kepada Yohanes, Tuhan Yesus memberikan pesan, "Lihatlah ibumu." Artinya terimalah dia sebagai ibumu sendiri. Dia sudah tua dan aku sebentar lagi akan ke surga. Karena itu rawat dia, pelihara dia, jaga dia, terima dia sebagai ibumu sendiri. Ini merupakan satu kepedulian, satu perhatian yang luar biasa. Justru ketika Tuhan sedang teraniaya, sedang merasakan betapa sakit yang luar biasa itu,
tetapi cintanya tidak pernah padam. Tetapi dia masih memikirkan nasib orang lain yang ditinggalkannya. Sungguh kita melihat betapa Tuhan luar biasa. Karena itu patut kita tiru, saudara. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, di saat kita, maaf, ada sedikit gangguan, situasi yang berat, Tuhan masih bisa memperhatikan orang-orang yang akan ditinggalkannya. Kita juga mengalami situasi berat sekarang ini. Memang tidak seberat yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sikap kita perlu tetap harus memikirkan orang lain. Memikirkan keluarga kita, memikirkan saudara-saudara kita, memikirkan sesama kita. Kita memang dalam suasana darurat. Kita memang dalam suasana yang serba terbatas. Belajar di rumah, bekerja di rumah, berbakti pun di rumah. Tetapi kita masih bisa mendoakan. Kita masih bisa memberikan kata-kata penghiburan. Kita masih bisa memotivasi banyak orang. Apalagi dengan teknologi sekarang ini. Jadi kata-kata kita hendaknya kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun, yang mengedukasi, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mencerahi. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berdoa, tapi juga memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada Maria dan Rasul Yohanes. Tapi juga yang seperti yang saya baca tadi dalam Lukas pasal 23 ayat 43 tadi, Tuhan Yesus juga berkata, dan kata-katanya itu kata-kata yang luar biasa. Ini kata-kata garansi, ini kata-kata yang penuh anugerah, karena dia memberi janji, tapi sekaligus garansi, jaminan keselamatan kepada penyamun di sampingnya yang sudah bertobat itu. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Saudara, penyamun minta supaya dia diingat ketika Yesus datang sebagai raja. Tapi jawaban Tuhan Yesus melebihi permintaannya. Bukan nanti ketika dia datang menjadi raja, tapi pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Ini merupakan satu kata-kata anugerah. Orang yang sepanjang hidupnya jahat sampai harus mengakhiri hidupnya di tiang kayu salib karena kejahatannya, tetapi karena beriman dan percaya pada Tuhan Yesus, maka dia diberi keselamatan, diberi garansi surgawi pada hari ini. Bukan nanti setelah meninggalkan dunia ini akan bersama Yesus di Firdaus. Saudara, ini kata-kata yang paling indah yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Siapapun tidak akan bisa memberi garansi keselamatan seperti ini selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena keselamatan tidak ada di tempat yang lain selain hanya Dia. Dialah datang sebagai juru selamat, penebus dosa. Jadi kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang memberi satu kebahagiaan, satu sukacita yang luar biasa, kata-kata yang memberi jaminan masa depan. Bukan hanya masa depan di bumi, tapi masa depan di dalam kekekalan. Saudara, dan selain itu ada kata-kata Tuhan Yesus yang lain.
yang telah mengatakan selesai, sudah genap. Itu artinya kata-kata yang sangat menghibur manusia yang bisa mendengarnya, karena tugas dia menyelamatkan manusia sudah dilaksanakan dengan tuntas di atas kayu salib. Sudah selesai. Perkara penyelamatan dari dosa itu memang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengampuni, menebus, menyelamatkan. Dan itu sudah dikerjakan, selesai penebusan di atas kayu salib. Artinya urusan itu sudah tuntas. Tidak perlu lagi ada hal-hal lain yang menyertainya demi keselamatan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberi contoh yang luar biasa. Kata-katanya selalu bernas, selalu penuh hikmat, selalu penuh pengharapan, memberikan pengharapan. Bukan kata-kata kecaman, bukan kata-kata umpatan, bukan kata-kata cemoohan atau kata-kata yang kotor, tapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberi sukacita, membangkitkan harapan, dan juga kata-kata yang membangkitkan iman setiap orang yang mau percaya kepadanya. Juga pada puncaknya, saudara, sebelum Tuhan Yesus mati, dia berkata bahwa ya Bapa, kata-kata doa, kata-kata penyerahan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku ini. Artinya saudara, dia datang dan dia menuntaskan tugas dari Bapaknya. Karena dia datang, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan tebusan bagi banyak orang. Tugas penebusan sudah dilakukannya dengan menyerahkan nyawanya. Karena itu puncak dari semuanya itu ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Jadi Yesus berkorban, menyerahkan nyawanya atas kerelaannya. Memang matinya lewat kayu salib, tetapi lebih daripada itu, dia mati karena dia mau mati, rela mati, mau menyerahkan nyawanya. Bukan terpaksa menyerahkan nyawa, itu sama sekali berbeda. Tapi dia menyerahkan nyawanya dengan sukacita, meskipun itu pasti berat secara manusia, tetapi dia menyerahkannya. Bapak Saudara, di saat yang sangat kritis, di saat yang sangat rumit, di saat yang sangat berat, kita perlu mengendalikan kata-kata kita, pikiran kita, hati kita, terutama yang bisa didengar oleh dunia ini, yaitu melalui mulut dan bibir kita. Telah memberi contoh yang baik Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu, ketika saya mengenang kembali, saya ingin menyenangkan hatinya dengan cara mau menirunya, mau mengikuti jejaknya, mau
memakai atau menggunakan kata-kata saya yang harus selalu positif, harus selalu memberkati, bukan kata-kata yang penuh dengan amarah dan sumpah serapah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita senangkan hatinya dengan meniru teladannya, khususnya di situasi menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tidak banyak diperlukan perdebatan dalam situasi ini. Tapi kalau kita harus berkata-kata, harus kata-kata yang punya makna, kata-kata yang menjadi berkat, bukan kata-kata kutukan, tetapi kata-kata yang memberkati. Itu adalah salah satu kerinduan saya, dan saya rindu juga Anda yang telah diselamatkan oleh darahnya di atas kayu salib, yang sebentar lagi kita peringati juga dengan perjamuan kudus. Saya mengajak kita semuanya menyenangkan hatinya. Dia sudah membahagiakan kita. Dia sudah memberi jaminan keselamatan bagi kita. Dia sudah rela mati untuk kita. Mari kita mengikuti jejaknya dan menjadi berkat bagi dunia, bagi Indonesia, bagi Palangkaraya, bagi keluarga kita, bagi lingkungan di mana kita berada. Karena kita dipanggil menjadi garam dan terang bagi dunia di mana kita berada masing-masing. Selamat berjumat agung. Kita umat yang bahagia, kita umat yang bersukacita karena kita sudah ditebusnya. Kita umat yang sekalipun dalam situasi yang sulit dan menakutkan bagi sebagian banyak orang, tetapi kita tetap bersukacita. Kita tidak perlu panik, tidak perlu takut, karena nasib kita di bumi maupun setelah meninggalkan dunia ini, kita sudah mendapat kejelasan, mendapat garansi keselamatan. Jadi hidup atau mati itu sesungguhnya tidak ada masalah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mati, kata Rasul Paulus, adalah keuntungan. Oleh sebab itu, apapun kondisi kita, kita tetap adalah umat yang berbahagia, umat yang beruntung. Bukan karena gagah kita, bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah berkorban bagi kita, yang menyebabkan kita menjadi umat yang sungguh beruntung, umat yang sangat berbahagia. Selamat berjumat agung. Tuhan memberkati.